Sekarang kita lihat sebentar 5 orang pembunuh Tuhan yang luar biasa. 5 orang inilah nanti yang menginspirasi banyak filosof selanjutnya untuk jadi ateis, termasuk Heidegger, termasuk Foucault, termasuk Derrida dan kawan-kawan. Jadi bagi yang berminat, iya, 5 orang pembunuh Tuhan. Yang pertama Feuerbach. Feuerbach ini inspirator. Dia dikenal sebagai bapak ateisme modern. Jadi kalau katanya Feuerbach, selama ini kan di agama-agama kita nganggapnya bahwa kita ini buah pikirannya Tuhan, kun fayakun, atau emanasi. Tuhan mikir terus melimpah. Katanya Feuerbach, walik, justru Tuhan itu buah pikiran kita. Kenapa begitu? Nah, ini ada katanya Feuerbach, gini loh, manusia itu punya karakter. Kalau dia menghasilkan sesuatu, pasti pingin sempurna. Kamu pingin nulis, itu kan karepmu lahir tulisan terbaik, meskipun hasilnya jelek. Yang penting karepmu kan yang terbaik. Kalau kamu masak juga pingin melahirkan masakan paling enak. Kalau kamu bikin teh, pingin melahirkan teh paling dahsyat. Itu cirinya manusia, meskipun hasilnya biasa-biasa aja. Nah, berpikir juga begitu. Manusia berpikir itu juga hasil pikirannya pinginnya pol, dahsyat. Kebaikan juga pingin kebaikan yang puncak. Mikir tentang kebaikan yang puncak. Mikir tentang kasih sayang yang puncak. Mikir pokoknya lama-lama berpikir paling bagus, paling baik, paling indah. Yang paling-paling ini terus seolah-olah jadi sosok sendiri. Padahal itu semua sifat-sifat karakter yang tiap hari kita geluti. Jadi itu semua proyeksi dari kita sendiri. Jadi manusia yang sifat-sifat baik, baik paling pol kayak gimana, sayang paling pol kayak gimana, kreatif paling pol kayak gimana. Lahirlah proyeksi gambaran yang dipolkan sendiri, dipuncakkan sendiri, dan lama-lama dia menjelma Tuhan. Ciptaan pikirannya sangat sempurna sampai akhirnya menungso wedi dhewe. Wah, ini mesti ada zat yang kayak anak kecil itu loh. Jane nggak ada apa-apa, tapi terus ini gelap ya. Jangan-jangan ada hantunya, jangan-jangan ada genderuwonya. Meskipun nggak ada apa-apa, dia masuk ke dapur sudah sambil deg-degan, sambil gemeteran. Apa sih yang bikin dia gemeter? Bayangannya sendiri. Genderuwonya nggak ada, hantunya nggak ada. Yang bikin dia gemeter bayangan sendiri, proyeksinya sendiri. Kayak kamu mau ngadep dosen misalnya, itu kan kamu kadang-kadang deg-degan, mikir gimana ya, aku naik skripsi kok dimarahi kalau dikasih catatan. Itu kan kamu deg-degan duluan. Yang bikin deg-degan kan bukan dosen itu, tapi gambaranmu tentang jangan-jangan dosen itu marah, dosen itu kritis. Hal yang sama terjadi dengan manusia tadi yang memproyeksikan sesuatu yang paling baik, sesuatu yang paling tinggi. Lama-lama dianggap punya eksistensi sendiri, terus dia takut sendiri, dan akhirnya disembah. Wah, kalau yang paling baik, yang paling indah, yo harus disembah ini. Akhirnya apa? Manusia terjebak di sini. Dia kehilangan jati dirinya. Dia terasing dari dirinya sendiri. Padahal tadi kasih sayang, kreativitas, kebaikan itu miliknya, tinggal dia realisasikan beres. Sekarang dikasihkan semua ke zat yang dia ciptakan sendiri, yang sekarang bikin dia takut, yang terus dia sembah, dia mintai doa karena dia sempurna. Wah, ini dimintai doa.
Itu Feuerbach. Jadi agama itu hanya proyeksi pikirannya manusia sendiri. Nah, Feuerbach nanti disempurnakan oleh Karl Marx. Karl Marx menyempurnakannya bukan apa-apa. Feuerbach benar, Tuhan itu cuma proyeksinya manusia. Hanya Feuerbach lupa, ngapain sih manusia kok kurang kerjaan sampai memproyeksikan Tuhan. Nah, alasan itu yang belum dibahas oleh Feuerbach. Kenapa kok manusia tiba-tiba memproyeksikan Tuhan dalam kehidupannya? Alasannya, katanya Karl Marx, karena dalam kehidupan nyata dia tidak bisa merealisasikan dirinya. Mau kreatif tidak bisa, mau mewujudkan keinginannya untuk berkuasa tidak bisa, mau mewujudkan cita-citanya nggak bisa. Semuanya macet. Maka segala kebaikan, segala kreativitas yang sekarang numpuk di dada diproyeksikan jadi namanya Tuhan. Jadi biang keladinya adalah realitas kehidupan yang diskriminatif. Borjuis proletarnya main. Jadi sebabnya di situ. Agama jadi pelarian. Tidak apa-apa kita kalah sekarang, yang penting besok masuk surga. Tidak apa-apa sekarang kita dijajah, besok kita akan jaya di akhirat. Selalu begitu. Dan ini yang punya kekuasaan main. Biarin aja orang-orang kayak gitu terus. Bila perlu tak sewain kiai sebanyak-banyaknya yang ceramah tentang itu. Karena semakin dia begitu, struktur nggak akan berubah. Aku yang untung, sedang roda di atas akan di atas terus, rodanya nggak muter. Dan itu yang dilakukan oleh para penguasa. Akhirnya apa? Adanya agama, tempat orang melarikan diri, lama-lama dia jadi kontrol sosial yang dipegang oleh kelas penguasa. Oke, oleh karena itu perlu revolusi proletar. Itu Karl Marx kelanjutannya. Tapi intinya itu yang sampai Karl Marx bilang religion is the opiate of mass. Agama adalah candu masyarakat. Kenapa candu? Ya itu tadi, bikin orang terlena, bikin orang lupa, bikin orang gak sadar kalau dia tertindas, bikin orang lupa bahwa itu Tuhan itu kamu sendiri yang bikin karena kemarin tertindas. Dianggapnya benar-benar ada. Jadi dia semacam candu. Itu katanya Karl Marx. Nah, Karl Marx diekstrimkan oleh Nietzsche. Feuerbach benar, Karl Marx benar. Maka jalan untuk manusia eksis jadi dirinya adalah Tuhan harus dibunuh. Ya, Tuhan sudah mati dan kita yang membunuhnya. Nah itu Nietzsche. Siapa yang membunuh Tuhan? Ya kita. Kenapa kok Tuhan dibunuh? Karena kemarin kita yang menciptakan. Sekarang saatnya kita bunuh biar kita bebas, tidak lagi terikat. Agama bikin kita jadi pengecut, bikin kita lari dari kenyataan, bikin mentalitas kita kayak budak. Kalau ada apa-apa ke Tuhan, sumpek dikit mari ke Tuhan. Kita tidak tangguh. Tuhan selalu dijadiin kambing hitam. Tuhan dijadiin pelarian kalau ada masalah. Tuhan dijadiin dalih kalau kita salah. Tuhan pokoknya bagian tidak enak semua. Terus dibunuh aja lah Tuhan biar kamu mandiri. Selama masih ada Tuhan kamu cengeng, kamu pengecut, nggak berani menghadapi masalah. Itu yang dibilang oleh Nietzsche. Saya nggak ngomong Nietzsche
benar apa salah tinggal kamu rasakan. Hidupmu begitu enggak? Kalau iya, berarti konsepmu tentang Tuhan salah. Bunuh aja Tuhan yang semacam itu. Kalau bahasanya Nietzsche, ganti dengan konsep yang lebih positif, pemahaman yang lebih bagus tentang Tuhan. Kamu boleh bikin kaos Tuhan sudah mati untuk membunuh Tuhanmu yang ternyata bikin kamu kayak budak. Itu yang ada di pikirannya Nietzsche. Kalau Tuhan sudah mati apa? Kita bebas berekspresi. Ya nanti kuncinya di nihilisme itu kan. Semua nilai bisa kita bangun sesuai visi kita. Setiap orang itu sebenarnya punya cita-cita ingin berkuasa. Tergantung ya sesuai besar kecil keinginannya, tapi dia kan ingin menguasai. Cuma terlalu banyak pagar yang dibikin, sehingga kehendak untuk berkuasanya tidak bisa terlampiaskan dengan bebas, sehingga dia terasing dari dirinya sendiri. Maka buanglah semua pagar termasuk Tuhan. Itu Nietzsche. Terus yang keempat, Freud. Kalau Freud lihat dari aspek penyakit jiwanya, katanya Freud, agama itu neurosis kolektif dan ilusi infantil. Ya, neurosis itu penyakit jiwa. Neurosis itu orang yang, contohnya gini, neurosis itu misalnya langsung aja ya, yang ada hubungannya dengan agama. Kamu merasa misalnya dari ayat wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat dengan zina. Dengan ayat ini sebenarnya positif sih ayat ini. Cuma gara-gara ayat ini kamu dihantui luar biasa bayanganmu, pokoknya zina, neraka, besok disate kalau berani zina, kalau itu. Akhirnya kamu gak berani ngapa-ngapain. Kamu mau buka internet aja, nanti ada pornografinya, mending gak usah lah. Kalau ada pornografinya, neraka ini urusannya, besok disate di neraka gimana. Nah itu. Jadi kamu belum ngapa-ngapain sudah gemeteran duluan. Itu neurosis. Gitu loh. Temenmu ngajak jalan-jalan, ayo ada beasiswa gratis, kemana? Amerika. Astagfirullah, Amerika. Amerika kisah bebas. Di sana itu orangnya kamu gemeteran sendiri sebelum ke sana. Itu neurosis. Ketakutan yang berlebihan hanya gara-gara satu ayat tadi. Itu neurosis. Agama kan sering nyetir kamu jadi kayak gitu. Jadi kayak orang sakit jiwa, cuma kolektif, bareng-bareng. Jadi neurosis kolektif itu ya nek di bahasa Jawa kan gendeng bareng-bareng. Jadi ya sumbernya dari mana? Super ego. Norma-norma yang berkembang di sekelilingmu, di sekeliling masyarakat. Super ego itu awalnya ya kalau bahasanya Freud, pembatinan norma-norma ayah. Maksudnya pembatinan lingkungan sekelilingmu. Saya tidak usah cerita Oedipus kompleknya, kamu nanti malah bingung. Jadi kamu hidup itu kan di-pressure dengan jutaan aturan yang namanya super ego. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh gini, kan gitu. Misalnya kamu mau ke Jogja aja, ibumu pesennya bisa banyak. Awas ya Le, jangan keluar malam. Ibu itu kroso loh kalau kamu macam-macam di Jogja itu. Oh itu kan sudah, kamu terpenjara sudah begitu di sini. Mau ngapa-ngapain keluar malam, mau beli di angkringan aja, wah ini ibuku jangan-jangan kroso, ini tidak jadilah. Kamu gak berani benar keluar malam gara-gara pesannya ibumu tadi. Pembatinan norma. Kamu jadi kayak orang sakit jiwa, rasionalitasnya macet. Yang kedua, ilusi infantil. Ilusi kayak anak kecil. Di mana sih ilusi kayak anak kecilnya? Melalui agama, orang kan ingin selamat. Sebenarnya mungkin
Kuncinya bukan selamatnya atau agamanya, tapi pinginnya itu loh. Keinginanmu itu loh yang jadi masalah. Apa benar agama menyelamatkan? Nggak tahu. Apa benar beriman itu bikin orang di dunia juga selamat? Nggak tahu. Buktinya banyak orang beriman dibantai kayak di Myanmar, kayak di Gaza. Cuma orang itu kalau sudah punya keinginan, sudah punya karep, itu kan di kepalanya bunyi, pokoknya karepku ini pasti terpenuhi atau harus terpenuhi. Kalau terpenuhi pasti baik. Dan gaya kayak gini itu gaya anak kecil. Anak kecil kan selalu gitu, nggak ngerti baik buruknya apa. Pokoknya nek duwe karep ya kudu keturutan. Pokoknya bagiku agama menyelamatkan, ya menyelamatkan. Nggak ada buktinya, nggak apa-apa. Pokoknya agama mesti menyelamatkan. Itu gaya anak kecil. Barang jeleknya kayak apa, nggak apa-apa. Pokoknya mainanku. Kalau diminta temennya dilawan mati-matian. Kenapa? Mainanku. Keinginannya harus dipenuhi. Nah itu mental, namanya ilusi infantil. Merasa benarnya sendiri, merasa meskipun itu jelas nggak rasional, jelas nggak masuk akal, tapi dianggap pasti berguna, pasti rasional, pasti masuk akal. Itu anak-anak. Namanya ilusi infantil. Jadi agama ada di sana, katanya Freud. Penyakit jiwa dan sindrom anak-anak. Jadi yang masih percaya Tuhan dan percaya agama itu antara orang gila atau masih kecil mentalnya. Makanya dia disebut salah seorang tokoh ateis. Dan yang terakhir Sartre. Kalau Sartre nggak perlu tak jelasin, dia pembunuh Tuhan nomor 1 demi manusia. Kalau ingin bebas berarti nggak boleh ada Tuhan. Kalau ada Tuhan berarti kamu nggak bebas. Simple. Kalau kamu percaya Tuhan berarti kamu bukan manusia, kamu benda. Kan Paul and Soi dan Ether and Soi 3 itu kan. Jadi manusia itu ada bagi dirinya, dan dia bisa melampaui dirinya, bisa membangun dirinya, bisa mengkreasi dirinya, bebas hakikat hidupnya. Cuma kalau ada Tuhan selesai. Karena dia tidak hidup demi diri dan untuk dirinya, mesti nanti ke Tuhan. Maka orang jangan nyari kerajaan Tuhan kayak di Kristen itu. Juga bukan kerajaan materi, ngapain? Materi cuma alat. Aktornya siapa? Rajanya manusia. Ini argumen antroposentris tadi. Demi manusia jadi manusia, maka Tuhan harus dibuang. Jadi kalau kamu pengen jadi manusia yang sejati, tidak boleh ada Tuhan. Kalau ada Tuhan ya kamu tidak bebas sejati, free sebagai manusia. Itu katanya Sartre.